Terus akhirnya pandemi datang, makanan-makanan basah dan minuman basah itu akhirnya nggak bisa dijual karena orang banyak yang di dalam rumah, nggak berani keluar gitu. Akhirnya selama pandemi saya mikir lagi gimana caranya untuk tetap berjualan tapi bisa awet. Akhirnya saya membuat inovasi baru untuk makanan juga minuman yang kira-kira bisa awet. Ya alhamdulillah saya berkat pandemi malah bisa berjuang untuk menghidupi keluarga. Perkenalkan, nama saya Sri Hartanti. Saya biasa dipanggil Tanti atau Tangting. Jabatan saya di sini adalah pemilik dari Aloeha Jogja. Aloeha Jogja berdiri sejak tahun 2021. Aloeha Jogja berlokasi di Tegalsari, Pakem Binangun, Pakem Sleman. Saya ikut KWT Lestari. Peran KWT Lestari sangat banyak karena saya mengenal tanaman lidah buaya itu dari KWT Lestari. Awal mulanya KWT Lestari membuat pembibitan yang setiap anggota itu harus mempunyai 10 bibit. Terus akhirnya berkembang bisa menjadi ratusan, Mbak. Uniknya yaitu orang-orang tuh nggak tahu kalau lidah buaya itu bisa untuk makanan. Karena mereka taunya untuk rambut ya. Zaman dulu kan bapak ibu kita itu kalau mau menebalkan rambut, menghitamkan rambut kan oles-oles gitu ya. Terus lidah buaya itu ternyata bisa buat kosmetik, bisa untuk pengobatan, juga untuk makanan. Lidah buaya itu semua bibit bisa berguna, pohonnya juga berguna. Pohonnya itu bisa untuk dari pelepahnya ya Mbak, itu dagingnya bisa kita olah. Terus dari duri-durinya yang pinggir-pinggirnya itu bisa untuk pupuk. Terus kalau kulitnya itu untuk bikin teh juga bisa. Jenis lidah buaya banyak, ada 300 lebih. Ada yang bisa dikonsumsi dan ada yang tidak bisa dikonsumsi. Kalau di tempat kami baru diperkenalkan ada 3 macam, yaitu sinensis, barbadensis, dan satunya hias. Kalau sinensis itu biasanya untuk makanan dan minuman. Terus kalau yang barbadensis untuk kosmetik. Perbedaan sinensis dan barbadensis kita bisa lihat dari batangnya. Pelepahnya itu kalau yang barbadensis ada lapisan lilinnya Mbak. Terus kalau yang sinensis tidak. Terus dari bunganya juga ada perbedaan. Bunganya kalau yang sinensis itu warnanya oranye. Tapi kalau yang barbadensis warnanya kuning. Waktu sebelum pandemi, produk kami adalah produk-produk basah seperti nata de aloe, dawet lidah buaya, dan juga ada puding, ada makanan basah-basah semua yang kami olah. Sedangkan makanan basah waktu itu waktunya cuma 1 hari ya Mbak. Akhirnya saya memberi instruksi ya, kayaknya instruksi ya. Terus akhirnya ada yang bikin coklat lidah buaya yaitu tempat saya. Terus ada yang bikin stik bawang, ada yang bikin onde-onde, juga ada yang bikin kerupuk Mbak. Ya. Terus akhirnya pada membuat inovasi-inovasi baru, terus akhirnya bisa awet yang kita jual. Tuh. Setelah dari KWT itu, ibu-ibu KWT yang lain juga berproduksi. Terus saya membuat stik lidah buaya, juga coklat lidah buaya. Dan itu sudah ada PIRT-nya. Ada produk-produk yang untuk hari-harian, misalnya untuk konsumsi langsung, itu ada makanan risol lidah buaya, ada puding, itu saya juga produksi. Selain itu juga ada kerupuk. Kerupuk itu sudah ada izin halal dan PIRT-nya. Yang ini yang saya baru mau produksi yaitu
sirup lidah buaya. Ini baru percobaan dan kemarin sudah ketemu resepnya. Itu saya campur dengan rosella untuk pewarnanya yang asli, jadi alami dari alam. Pembibitan yang akan dilakukan orang-orang yang sudah kesini gitu tuh Mbak, biasanya udah mau beli bibit di sini di Aloeha Jogja, mereka biasanya bingung kalau nggak mau mengolah, biasanya untuk menjualnya mereka bingung. Biasanya kita bisa terima pelepah itu asal sesuai dengan ketentuan kita Mbak, harus yang SOP-nya itu harus dari ternak itu tadi apa, kotoran ternak, perawatannya ya, karena kalau pakai kimia kita nggak bisa terima. Selain itu harus sesuai dengan ketentuan, misalnya 0,5 kilo ya pelepahnya itu, jadi yang diterima yang besar-besar. Kalau tidak bisa sesuai itu kita nggak bisa terima. Kalau yang untuk produksi saya biasanya pakai tempat saya sendiri, tapi kalau untuk pelepah, karena seringnya pelepahnya itu mintanya yang bagus-bagus Mbak, jadi ada yang satu pelepah itu bisa 0,5 kilo gitu tuh. Kadang saya minta petani yang asli. Alhamdulillah mereka juga terbantu karena saya kan sering membeli pelepah mereka gitu tuh. Kalau kadang ada kebutuhan bibit, saya juga minta ke mereka kalau di tempat saya kurang gitu tuh. Jadi kita saling berkolaborasi. Aloeha Jogja itu pertama kali bikin produknya adalah coklat lidah buaya itu. Kalau coklat perlu agak panjang ya Mbak, karena kita harus membuat isinya dulu. Isinya itu dari manisan jeli lidah buaya. Manisan jeli lidah buaya itu dari lidah buaya kita campurkan dengan agar-agar. Nanti harus dijemur dulu. Waktu penjemurannya itu agak lama, tergantung sinar matahari. Karena pernah saya mencoba untuk membuat yang oven, saya oven itu ternyata tidak jadi, leleh. Meskipun udah kecil gitu, ternyata leleh. Jadi perlu kesabaran untuk memproduksi. Tapi setelah itu udah jadi, nanti cepat Mbak. Setelah kita jemur, nanti coklatnya itu kita lelehkan. Udah jadi tuh Mbak, itu yang jelinya udah siap dipakai, itu kita lelehkan coklat, terus kita cetak nanti. Bagian bawah kita kasih coklat dulu, terus tengahnya kita kasih lidah buaya. Habis itu kita tutup lagi dengan coklat. Ada ibu saya yang membantu untuk bikin coklat gitu tuh, biasanya ibu saya yang membantu produksi. Ya, saya sudah mengadakan pemasaran itu melalui online dan offline. Online-nya bisa dari WA, bisa dari Instagram, dari Facebook. Kita berkolaborasi dengan pihak lain itu, dengan Tani Organik Merapi juga pernah. Tani Organik Merapi kadang mereka mencari narasumber gitu tuh. Terus saya ikut ke sana gitu. Selain itu juga pernah juga waktu pandemi itu jadi narasumber di Wates Mbak, di Kulon Progo, dari Dinas Perdagangan waktu itu. Sudah beberapa kali ada yang anak sekolah, ada yang umum, ada yang PNS itu juga ada. Yang paling jauh itu yang belajar di sini itu dari Kalimantan, malah belajar ke sini. Di sana kan juga sudah banyak ya yang menanam dan memproduksi lidah buaya. Ya alhamdulillah Mbak, mereka bisa menerima Aloeha di lingkungannya. Banyaknya produk di sekitar saya ya, dari cara pandang kita ya Mbak ya. Kalau jadi teman, berarti kita pengen juga memproduksi seperti itu, yang kira-kira yang laris tuh apa gitu tuh, tapi dengan ditambahi
lidah buaya itu tadi. Visi misinya yaitu Aloeha itu bisa berkembang lebih banyak lagi penjualannya, Mbak. Karena sekarang kan masih baru proses ya, masih merangkak, kita baru belajar memproduksi dan memasarkan, dan mungkin kalau bisa lebih luas lagi bisa masuk ke Indomaret gitu ya, Alfamart gitu. Sukses yaitu bisa berguna bagi sesama. Itu aja sih, Mbak, sukses saya. Bersama bermetamorfosa.